Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Honorer semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan update informasi rencana pelaksanaan seleksi guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya pada tahun 2021. Nah, di sini kita berikan informasi terkini, yaitu yang mana ini adalah merupakan hasil diskusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021 tanggal 30 November 2020. Di sini sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu tahapannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah tahap pengajuan formasi. Kemudian yang kedua ini adalah tahap pendaftaran untuk P3K 2021. Kemudian yaitu tahapan ujian seleksi. Kemudian yang berikutnya tahap penempatan, dan yang terakhir adalah tahap pemberkasan. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan untuk rencana pelaksanaan pemerintah untuk pengadaan P3K terkait dengan formasi, ini perlu saya ingatkan bagi sobat-sobat semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik subscribe dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru dari saya terkait dengan informasi terbaru terkini tentang P3K, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar jika ada yang tanyakan, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yang pertama, terkait dengan teknis pengajuan formasi. Nah, teknik pengajuan formasinya itu bagaimanakah? Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan mencapai kuota formasi. Ini adalah formasi sudah pernah ditampung dan ditutup pada tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kemudian formasi saat ini dibuka lagi khusus formasi guru P3K. Jadi di sini sobat semuanya, seperti yang kita lihat pada poin B, yaitu formasi saat ini dibuka lagi ya khusus untuk formasi P3K. Dan informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu Ketua BKN, menyatakan langsung bahwa untuk tahun 2021 itu tidak ada penerimaan CPNS untuk guru, yang ada itu adalah penerimaan guru P3K pada tahun 2021 nanti. Kemudian pemerintah daerah itu perlu memperhatikan 4 dataset ya, yaitu Dapodik. Kemudian formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus ini tidak perlu diajukan kembali karena itu otomatis sudah masuk pada data pusat. CPNS yang sudah lulus di tahun 2019 itu tidak perlu diajukan kembali karena saat ini sedang dalam tahap pemberkasan dan penerimaan NIP. Kemudian P3K yang sudah lulus di tahun 2019 tidak perlu juga diajukan kembali. Kemudian pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan dikarenakan akan diseragamkan ya oleh Kemdikbud. Kemudian kira-kira kapan informasi akan dibuka? Nah, kapan informasi dibuka? Rencananya awal Desember itu pemerintah daerah akan menerima surat resmi pembukaan kembali informasi untuk guru P3K. Jadi saat ini adalah sudah akhir bulan Desember, ini untuk formasi dari masing-masing daerah ini sudah terbuat dan sudah diajukan ke pusat. Kemudian kira-kira bagaimana dengan formasi yang sudah diusulkan sebelumnya? Ada usulan yang tidak sesuai, misalkan guru bahasa Inggris untuk SD harus di-drop atau nama sekolah tidak ada, tapi pada umumnya yang sudah diajukan itu jangan diusulkan lagi ya. Kemudian apakah usulan P3K harus melampirkan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak kesanggupan bayar oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian? Nah, di sini hanya diperlukan dokumen menyatakan SPTJM, kesanggupan membayar gaji dan tunjangan P3K bersangkutan jika sedang pilkada, dapat disikapi dengan tanda tangan sekretaris daerah atau Setda atas nama kepala daerah. Kemudian untuk cakupan formasi,
Nah, untuk cakupan formasi ini yang pertama, nah ini terkait dengan formasi, dikarenakan ada banyak sekali pertanyaan pada kolom komentar di video saya sebelumnya ya, yaitu apakah guru agama itu nanti akan ditampung di formasi itu ya. Nah, makanya di sini dapat terjawablah sudah ya. Untuk guru agama tetap ditampung pengajuannya di e-formasi, tapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus tahun 2020. Tidak dibuka lagi penampungan formasinya ya. Kemudian, apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non formal? Nah, ini adalah kalau misalkan hanya untuk TK negeri ya. Apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan formal? Ini semoga bisa menjawab pertanyaan pada kolom komentar sebelumnya, yaitu untuk formasi yang tahun 2021. Ini adalah untuk sekolah non formal, misalkan adalah TK atau PAUD ya. Itu apakah saya itu guru TK, saya itu guru PAUD, apakah saya boleh ikut formasi P3K? Nah, di sini adalah untuk formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non formal, ini adalah hanya untuk TK. Dan artinya di sini dari sekolah swasta itu nanti TK bisa mendaftar untuk seleksi P3K. Nah, namun untuk penempatannya itu adalah hanya untuk formasi di TK negeri. Kemudian apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta? Karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta kan? Apakah kebutuhan guru swasta termasuk dalam formulasi kebutuhan guru? Tidak. Nah, jadi di sini disampaikan apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta? Karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta. Ini artinya gimana Bapak Ibu? Artinya untuk formasi itu adalah nanti untuk tempat penempatan P3K ya. Meskipun pemerintah memberikan kesempatan untuk yang mengikuti seleksi P3K itu boleh guru swasta ya. Namun untuk penempatannya nanti tetap di sekolah negeri. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta, ini jawabnya lah tidak. Meskipun nanti dari sekolah swasta gurunya itu keterima di P3K, nanti untuk penempatannya itu adalah di sekolah negeri. Nah, seperti itu ya. Kemudian apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Nah, ini juga banyak sekali yang bertanya dan di sini alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban langsung dari pusat ya. Apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Nah, di sini untuk tahun 2021 formasi guru CPNS tidak disetujui. Maka formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru P3K. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa untuk tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS untuk guru. Nah, adanya adalah formasi P3K. Oke, demikian sobat-sobat semuanya, semoga informasi ini terkait dengan formasi ini bisa menjawab pertanyaan dari kolom komentar sebelumnya, dan semoga saya doakan teman-teman itu semuanya lolos P3K tahun 2021 ya. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar dan juga silakan klik subscribe-nya dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya update informasi terbaru tentang P3K maka Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan ya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.